Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua David Ali Motovlog. Ayo kita nyoride lagi ya hari ini. Konten gue isinya cuma nyoride sama naik ride doang ya. Ya iyalah, orang gua biasanya liburnya nggak kayak orang-orang. Soalnya kalau orang-orang kan minggu libur, kalau gua enggak sih. Soalnya kita gantian, men. Jadi kadang dapat minggu libur, kadang dapat Sabtu, kadang juga dapat hari Senin, ya tergantung dapatnya lah jatahnya. Gue mau jalan-jalan santuy aja kali ini. Ke mana ya? Ya pokoknya keliling-keliling kota Bekasi lah. Kita lihat aja dapat apa. Ya, yang jelas dapat macet ya. Ini juga lagi pada rame sih ya, ngebahas apa namanya, knalpot racing. Habis kemarin itu yang kejadian di ring 1, langsung polisi juga langsung bertindak kan. Buat kayaknya emang perlu sih knalpot racing itu, katanya ada peraturannya gitu. Tapi sebenarnya knalpot racing itu peraturannya udah lama loh, udah dari 2013. 2013. Itunya peraturannya 2009. Cuma udah mulai dipakainya di 2013. Cuma nggak tahu kenapa sekarang diangkat lagi. Harusnya kan ya emang dari dulu udah diangkat ya, diterapin. Jadi gue nggak mau bahas isi peraturan itu, gue cuma mau bahas cara gimana gitu. Tapi ya sama aja sih, nanti isi peraturannya juga sedikit-sedikit keluar. Jadi pada intinya itu, kenapa satuan suara itu disable ya. Jadi ada batas kebisingan yang dipakai di Indonesia itu buat berbagai jenis motor gitu. Jadi dari cc berapa itu udah ada peraturannya. Berapa disable bolehnya gitu kan. Jadi intinya tuh gini. Kalau untuk peraturannya sendiri sih kan udah jelas ya. Yang gua belum paham itu gimana cara pihak keamanan atau polisi di Indonesia ini cara ngukurnya gitu. Karena kalau di situ kan jelas disable satuannya, bukan satuan yang lain gitu. Maksudnya bukan dikira-kira, wah ini berisik, wah ini enggak, wah ini berisik, ini enggak, bukan gitu kan. Jadi bingung aja gitu, para rider-rider di Indonesia itu bingung, anak-anak motor tuh bingung. Aduh bolong. Kita udah setuju sama satuannya mungkin ya, sebagian udah setuju sama satuannya disable 80 berapa gitu kan. Tapi yang jadi masalah cara ukur. Kan kita juga banyak tuh sering ngedapetin di jalanan ya, polisinya main ambil aja knalpotnya. Malah ada yang sampai parah tuh, di kuping kita tuh ditaruh di knalpot gitu. Jadi kuping ditaruh di knalpot, motor digas kenceng, itu gimana? Padahal peraturannya juga nggak kayak gitu. Hukumannya tuh 1 tahun penjara sama denda berapa gitu ya, gue lupa. Nanti mungkin gue cantumin juga biar lebih jelasnya daripada gue nanti salah kan. Dan itu tuh nggak dibahas masalah kayak pelanggar kebisingan kendaraan yang menggunakan knalpot racing melebihi batas kebisingan, maka kupingnya akan ditaruh di knalpot. Kan enggak ya. Jadi ya mungkin itu kayak sebatas buat bikin jera aja sih. Tapi ya oke lah, nggak jadi masalah juga kan. Karena yang
yang orang-orangnya juga yang pada di kupingnya ditaruh situ juga nggak pada kelihatan marah gitu, pada ketawa aja, have fun. Jadi ya oke lah, cuma yang jadi masalah itu kayak knalpotnya itu dirusakin dan disita gitu tanpa intinya intinya tuh tanpa itu yang jelas lah. Itu apa itu gua nggak tahu, gua nyari bahasa yang pas buat ngomongnya itu susah men. Jadi kayak misalkan banyak ya polisi-polisi kita itu menindak atas dasar bukan disable, bukan dari oh ini knalpot racing melebihi batas kebisingan, bukan. Jadi atas dasar ya ini knalpot nggak standar aja, nggak standar sesuai bawaan motor. Oke, sedikit gue mau cerita ya. Jadi kan dulu gue pernah tuh coba-coba ngetes pakai aplikasi HP itu, ada di Play Store namanya DB Killer atau yang sejenisnya, pokoknya dia fungsinya untuk mengetes tingkat kebisingan kendaraannya. Kalau nggak percaya coba lu ukur aja berapa sih tingkat kebisingan knalpot lu yang standar gitu. Gua dulu tuh karena penasaran aja, dan ternyata knalpot motor gue yang standar juga bising. Di situ tuh melebihi dari 90. Ya kadang 80, kadang 90. Karena gini, buat ngukur ya lu lihat kan nih situasi kota Bekasi kan kayak gini nih. Klakson di mana-mana, suara knalpot di mana-mana, suara mesin di mana-mana. Menurut gua sih nggak efisien aja kalau kita ngukur pakai DB Killer begitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi ini berdasarkan itu gua sendiri sih, pendapat gua sendiri sih. Yang nggak efisien gitu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari keakuratan pengukuran suara itu. Jadi yang seharusnya knalpot motor kita itu nggak bising karena faktor suara, faktor angin. Jadi kesannya knalpot kita itu jadi berisik. Paham nggak sih maksud gua? Nah, itu yang pakai alat pengukur yang dari ponsel ya, dari smartphone. Mungkin nanti kedepannya polisi nyediain alat sendiri ya kan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan gitu, kalau dia buka razianya di tempat kayak gini, itu udah pasti motor lu bakalan bising banget. Itu pertama ya. Faktor lokasi, suara itu jadi penentu. Kedua itu jarak. Gua itu dulu ngetes dari jaraknya itu ya gue tempelin aja ke knalpotnya. Karena kan gue cari itu celah ya, misalkan kita mau debat nih sama polisinya kan, Pak ini knalpot saya nggak bising, nih saya cek gitu. Jadi gue ngetes itu dari yang paling deket aja, gue deketin aja ke knalpot motor gue. Dan hasilnya apa? Ya itu knalpot bawaan standar gue ya kenceng banget. Jadi bingung gue juga gimana sih cara ngukur yang benar gitu. Sedangkan knalpot bawaan kita aja udah nggak standar, apalagi knalpot racing coba. Itu gue posisi langsam loh ya, belum gue gas. Ya sekitaran 1000 rpm lah. 1000 rpm. Nah di di Facebook itu kan yang Polda Lampung itu mereka nunjukin caranya. Jadi langsung gitu kan dijelasin yang nggak standar itu kayak gimana dan yang standar itu kayak gimana, yang melanggar itu kayak gimana dan yang nggak melanggar itu kayak gimana. Mereka itu udah ngejelasin. Terus cara penindakannya juga dijelasin sama mereka. Mereka bilang kalau mau menindak knalpot racing harus di tempat yang minim suara. Jadi biar nggak terpengaruh sama suara-suara dari luar. Dan juga jarak, mereka juga ngasih jarak ya kan. Mereka ngasih jarak itu sekitar 1 meter
1 meter dari knalpot. Terus agak nyerong, paham nggak? Jadi biar nggak angin dari knalpot itu biar nggak langsung masuk ke alat pengukur suaranya itu, dB meter. Terus mereka juga ketinggian ngukurnya itu ya kira-kira sepinggang orang dewasa ya, sepinggang orang dewasa. Jadi kalau menurut gua sih itu udah oke sih. Kalau misalkan kayak gitu cara pengukurannya oke, kita setuju. Karena jelas gitu kan. Nggak langsung main tilang, ini knalpot berisik, kamu kena tilang. Kan ya ya Pak, gimana sih Bapak? Tapi ya kita semua pasti berharap ya yang terbaik lah dari masalah ini kan, biar ada titik terangnya gitu. Jadi nggak asal tilang-tilang begitu, maksudnya biar jelas gitu. Karena anak-anak motor sekarang itu gue pikir ya udah lumayan dewasa lah, maksudnya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi mereka itu udah safety riding. Lagian juga knalpot bising juga itu tergantung penggunanya ya. Kalau si penggunanya emang semaunya sendiri, dia ngegeber-geber begitu. Tapi kalau yang emang orangnya nggak begitu ya biasa aja makainya juga. Terus knalpot bising itu juga maksudnya penting juga loh dari buat keselamatan berkendara di motor-motor gede ya. Karena motor-motor gede itu kan kalau jalan ngebut kan dia suara klakson aja kurang gitu. Paham gak sih? Jadi misalkan kita udah kepepet gitu, ya kalau klakson jaraknya paling berapa meter sih kedengeran ya kan. Itu juga kalau respon orangnya bagus kan, langsung minggir. Tapi kalau pakai pakai knalpot kayak gitu kan udah jelas gitu, dari jauh juga kedengeran. Wih, kita pasti langsung noleh kan, mana tuh di spion gitu misalkan, wah di belakang, kita minggir dong otomatis. Nggak asal itu aja. Coba lu bayangin kalau motor gedenya nggak pakai knalpot kayak gitu kan, nggak pakai knalpot racing, tiba-tiba dia lagi di jalan, keadaan kecepatannya ya lumayan tinggi gitu, tahu-tahu orang gitu nggak ngedengar ada dia kan, kaget tabrak lah. Tapi lucu juga ya, baru heboh sekarang masalah knalpot. Kalau dulu-dulu di kampung gue sering sih kayak gitu. Cuma ya penindakannya ya kayak gitu, knalpot kamu nggak standar. Atas dasar hukumnya itu knalpot nggak standar, bukan atas dasar hukum kayak suaranya bising sekian gitu. Tapi kalau gue emang dari dulu nggak begitu suka pakai knalpot racing ya. Suka, cuma ya was-was aja kan motor gua kayak gini. Kalau gue sih emang modif motor itu nggak neko-neko gitu, maksudnya bukan motor gede dikecilin, tapi ya itu kan dari masing-masing orang, selera orang masing-masing kan. Kalau gue sih emang hobinya sukanya di model kayak gini, touring begini, digedein gitu. Jadi motor bisa dibawa jalan jauh, bukan dalam kota aja. Kalau ban standar dikecilin, terus spion dicopot gitu kan udah nggak safety. Terus motor juga nggak bisa dibawa jauh, udah pasti cepet ketilang. Lagian juga gue pernah naik motor kayak gitu, kalau menurut gue sih nggak enak ya. Dibuat goncengan nggak bisa, takut bannya, peleknya kan kecil tuh, ban cacing, takut gimana ya kan. Tapi menurut lo sendiri gimana masalah knalpot motor racing ini? Mestinya dilarang apa enggak? Kalau menurut gue sih enggak ya. Karena kan menurut gue nggak mungkin juga orang-orang ngedengerin suara knalpot motor kita di samping kuping dia, kan nggak mungkin dong. Enggak kan? Pasti mereka lagi di pinggir jalan ya, contoh kayak gini tuh, kayak gitu tuh.
tuh kayak gitu ya kan, nggak mungkin dia langsung. Nah itu contohnya nggak begitu berisik kan. Tapi emang kadang kalau Ihsan Mori itu suka digeber-geber, jadi mungkin ya itu salah satunya, biar nggak memancing keributan aja. Kalau digunakan secara bijak sih ya nggak masalah sih knalpot racing. Yang jadi masalah kan kalau pas dipakainya nggak sesuai dengan peruntukannya. Iya, buat yang baru gabung di channel gua jangan lupa ya subscribe channel gua, bantu support gua supaya gua semakin semangat lagi buat upload videonya. Lu subscribe ya, itu salah satu bentuk semangat buat gua lah intinya. Buat yang setuju atau yang gak setuju sama pembahasan gua kali ini, langsung aja komen. Nggak perlu lah langsung menghujat, lu so tahu lu apa. Iya, gua nggak tahu apa-apa, gua cuma sebatas tahu dari internet doang. Maka dari itu ya kita bahas. Ini kan pandangan umum, pendapat umum, ya bahas aja di komentar gua. Lu setuju ya yes, enggak ya no. Terus jelasin why, kenapa, biar sama-sama enak. Terus juga ada titik terang. Ya udahlah, oke lah, segitu aja pembahasan dari gua kali ini. Ya mau bahas apa lagi, intinya kan kita cuma nunggu keputusan dari polisi aja, maksudnya tentang SOP penilangan itu, penilangan knalpot racing kayak gimana kelanjutannya. Kalau yang tadi gue bahas kan dari Polda Lampung udah nunjukin videonya dia, nanti mungkin gue tampilin juga. Soalnya gue ngeliatnya di YouTube, di YouTube bukan, di Facebook. Masalah video SOP-nya, cara penilangannya. Ya udahlah, gue David Ali pamit. Jangan lupa ya yang belum klik subscribe, silakan diklik dulu. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya. Terus lu like, lu share, lu komen video ini biar gue semakin semangat lagi buat bikin videonya. Oke, segini aja video dari gue David Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.